Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau, Prodi Teknologi Produksi Ternak, di mata kuliahnya Kesehatan Ternak. Ini di bab listeriosis. Jadi listeriosis di sini nama lainnya adalah creeping disease, silase sickness. Itu nama lain dari listeriosis. Untuk etiologi, penyebabnya adalah Listeria monocytogen. Nah, monositogen ini jenisnya gram positif, tidak berspora, bentuknya bulat panjang, ukurannya 0,5 sampai 1,2 mikron, tidak berselaput, sifatnya motil, jadi dia bergerak, membentuk rantai pendek, berkumpul dia ya 3 sampai 8 sel, kadang-kadang 1 atau 2 atau mempunyai 2 bentuk. Nah, ini ya, mereka berkumpul. Nah, ini kalau dibesarkan seperti ini bakterinya. Spesies rentan dari penyakit ini adalah sapi, domba, kuda, babi, dan beberapa spesies lainnya. Tapi yang penting itu di ternak. Pengaruh lingkungan, jadi peralihan musim, jadi daerah yang panas banget atau dingin banget, yang perubahan siklus udaranya temperatur udaranya itu meningkatkan populasi bakterinya meningkat. Kalau yang fluktuasinya temperatur udaranya fluktuasi cepat berubah, itu di masa-masa peralihan itu biasanya meningkatkan populasi bakterinya pada hewan-hewan yang rentan terhadap bakteri ini. Sifat penyakitnya bersifat epidemik atau sporadis dengan kejadian penyakit yang tinggi. Nah, ini angka mortalitas sama morbiditasnya lebih tinggi pada hewan muda dibandingkan yang dewasa. Cara penularan melalui makanan dan minuman yang tercemari oleh bakteri Listeria monocytogenesis ini. Ada dari fesesnya, air, susu induknya, atau dari lendir vagina dari hewan yang menderita. Faktor predisposisinya menyerang pada hewan yang imunitasnya rendah, banyak menyerang pada hewan tua, sedangkan yang bunting juga bisa terserang, atau hewan yang baru lahir. Distribusi penyakitnya pertama kali di 1984 di Medan, Sumatera Utara. Gejala klinisnya demam tinggi sampai 40 derajat Celcius. Jadi hewan sudah mengalami depresi, tidak mau makan. Kalau bergerak bisa berputar-putar, sempoyongan, paralisis, dan keguguran pada hewan yang sedang bunting. Untuk patologinya bisa kita lihat adanya bentukan vokal hepatik nekrosis, kemudian meningitis, ada infiltrasi sel radang pada otak. Nah, ini yang bentukan yang unik juga, ada perivascular coughing. Pada kalkun ditandai juga dengan vokal hepatik nekrosis, septikemia, dan myokarditis. Jadi ada peradangan pada core-nya atau jantung. Pada domba dan sapi yang disertai dengan meningitis dan encephalitis. Untuk diagnosa kita lakukan isolasi identifikasi pakai media, tinggal kita pilih mau pakai media triptose agar atau blood agar. Nah, untuk temperaturnya di 37 derajat Celcius. Nah, itu nanti kita buat preparat histologinya. Nah, nanti setelah kita biarkan, biasanya kita cek pemeriksaan identifikasi, dianya gramnya positif atau negatif. Diagnosa bandingnya hati-hati sama rabies, erysipelas, cholera, sama influenza.
Nah, untuk pengambilan dan pengiriman spesimen swab dari vagina atau dari otak, kemudian dikirimkan dengan keadaan steril dan segar. Jadi bisa kita masukkan juga ke pendingin, ke termos es. Kalau untuk pengobatan bisa diberikan pemberian antibiotik, penisilin, tetrasiklin, teramisin, dan penambahan terapi suportif bisa menggunakan vitamin. Kalau untuk pencegahannya, meningkatkan sanitasi dan perbaikan manajemen kandang, sama perlu kita bagi pengelompokan umurnya, terutama pada babi. Perlu juga kita mempunyai kandang yang terpisah umurnya. Per umur itu kandangnya terpisah. Jadi kalau ada yang sakit, bisa mudah kita kendalikan penyebaran penyakitnya. Oke, selesai.